Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tesis saya untuk persyaratan sidang tesis tahap 2. Namun sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD selaku penguji yang pertama dan juga Direktur Pasca Sarjana IKIP Siliwangi. Yang kedua kepada Ibu Dr. Lupi Silpiana Janti SPMPD selaku penguji yang kedua. Yang ketiga yaitu kepada Ibu Dr. Anik Yuliani MPD selaku penguji ketiga dan sekaligus Ketua Prodi Pendidikan Matematika Pasca Sarjana. Izinkanlah saya akan membahas mengenai judul tesis yaitu pengembangan bahan ajar berbantuan Canva pada materi barisan dan deret melalui pendekatan realistik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika dan kepercayaan diri siswa SMA. Adapun pokok bahasan, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil penelitian, dan yang keenam kesimpulan. Adapun latar belakang, yang pertama pembelajaran matematika, yang kedua kemampuan komunikasi matematis, yang ketiga kepercayaan diri. Pembelajaran matematika dan kemampuan komunikasi matematis pada umumnya terutama di daerah yang dialami oleh saya selaku peneliti, siswa masih mengalami kendala atau hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Namun pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan alternatif atau solusi atau pemecahan masalah. Yang pertama dengan pengembangan bahan ajar berbantuan Canva, yang kedua menggunakan pendekatan realistik matematik pada pembelajaran matematika. Adapun fakta di lapangan atau empiris, Cowen Dewi et al. 2020, faktor yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar matematika siswa adalah ketidakcocokan antara materi yang diajarkan dengan bahan ajar. Menurut teori yang kedua yaitu Wijaya dan Aprilianto 2018, kemampuan siswa dalam membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi tergolong rendah. Tentunya kemampuan komunikasi matematika siswa. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar berbantuan Canva pada materi barisan dan deret melalui pendekatan realistik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa SMA. Yang kedua, bagaimana skenario dan implementasi bahan ajar berbantuan Canva pada materi barisan dan deret. Yang ketiga, bagaimana respon siswa SMA kelas 11 terhadap bahan ajar berbantuan Canva pada materi barisan dan deret. Yang keempat, kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa kelas 11 dalam menyelesaikan soal untuk kemampuan komunikasi matematik. Yang kelima, apakah kemampuan komunikasi matematik siswa setelah digunakannya bahan ajar berbantuan Canva pada materi barisan dan deret lebih baik daripada pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik atau konvensional. Yang keenam, apakah kepercayaan diri siswa setelah digunakannya bahan ajar berbantuan Canva pada materi barisan dan deret lebih baik daripada pembelajaran yang menggunakan pendekatan konvensional atau saintifik. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu pengembangan bahan ajar berbantuan Canva pada materi barisan dan deret melalui pendekatan realistik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa. Yang kedua, skenario dan implementasi bahan ajar berbantuan Canva pada materi barisan dan deret. Yang ketiga, respon siswa SMA kelas 11 terhadap bahan ajar berbantuan Canva pada materi barisan dan deret. Yang keempat,
kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMA kelas 11 dalam menyelesaikan soal untuk kemampuan komunikasi matematik. Yang kelima, kemampuan komunikasi matematik siswa setelah digunakannya bahan ajar berbantuan Canva pada materi barisan dan deret lebih baik daripada pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik atau konvensional. Yang keenam, kepercayaan diri siswa setelah digunakannya bahan ajar berbantuan Canva pada materi barisan dan deret lebih baik daripada pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik atau konvensional. Adapun manfaat penelitian bagi siswa, yang pertama memperoleh pengalaman menarik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengaitkan materi matematika yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memudahkan siswa dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Bagi guru, menambah alternatif pendekatan pembelajaran. Bagi pembelajaran matematika pada umumnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi semua orang agar dapat mengembangkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Definisi operasional. Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar memiliki arti yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Salah satu manfaat penggunaan bahan ajar adalah dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran serta memperbaiki kualitas pembelajaran terutama pada kurikulum 2013. Canva merupakan aplikasi desain online yang menyediakan bermacam desain grafis seperti halnya infografis, PPT, resume, pamflet, poster, dan lain sebagainya. Canva dapat mempermudah guru dalam mendesain media pembelajaran. Dapat mempermudah guru dan siswa melaksanakan proses pembelajaran berbasis teknologi, keterampilan, kreativitas, dan manfaat lainnya. Hal ini dikarenakan dapat menarik perhatian minat siswa untuk belajar dengan penyajian media pembelajaran dan materi pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, kemampuan komunikasi matematik. Kemampuan komunikasi matematik merupakan kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan komunikasi juga dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah proses pembelajaran matematika. Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematik yaitu menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematika. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan maupun tulisan, serta menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika hubungan-hubungan dengan model situasi. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan sendiri yang memungkinkan seseorang untuk memiliki pandangan yang positif atau rilis tentang diri mereka atau dalam situasi yang mereka alami, yang membuat individu merasa mampu mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aspek-aspek kepercayaan diri yang terdiri atas perasaan aman, mempunyai ambisi, yakin kepada kemampuan diri, mandiri, dan orientasi pada diri sendiri. Pendekatan realistik. Pendekatan realistik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan kehidupan nyata siswa dengan materi pembelajaran sehingga memudahkan siswa dalam memahami konsep pembelajaran matematika. Langkah-langkah pendekatan realistik yaitu siswa memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual, membandingkan dan mendiskusikan jawaban, serta menyimpulkan. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nasional 2008. Menurut Widodo dan Jasmadi 2008, bahan ajar merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran
yang berisi materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Dikmenjur dalam Nasional 2008, bahan ajar merupakan seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, Canva, Resmini et al. 2021. Canva merupakan aplikasi yang telah hadir di tengah ramainya dunia teknologi. Aplikasi Canva merupakan program desain online yang menyediakan berbagai macam template desain yang bisa pakai untuk membuat media pembelajaran. Menurut Wulandari dan Mudinilah 2020, Canva merupakan salah satu aplikasi yang banyak digemari di kalangan guru untuk memanfaatkan dalam membuat media pembelajaran. Terdapat berbagai fitur template yang menarik dan dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran dan dapat dikembangkan untuk mendesain media pembelajaran sekreatif mungkin, sehingga media pembelajaran memiliki makna yang lebih komunikatif serta visualisasi media pembelajaran yang lebih menarik perhatian peserta didik. Selanjutnya, kemampuan komunikasi. Komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata yang berarti sama. Maka komunikasi akan terjadi selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dibicarakan. Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan suatu pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk memberitahu pendapat atau perilaku baik secara lisan maupun melalui media komunikasi matematik. Dapat terjadi ketika siswa menggunakan notasi, kosakata, dan struktur matematika, ketika siswa mampu menjelaskan sebuah algoritma atau ketika siswa mampu menjelaskan dan memahami ide matematika dan hubungannya. Barudi Susanto 2019 mengungkapkan bahwa komunikasi adalah kemampuan siswa yang dapat diukur melalui aspek-aspek representasi, mendengar, listening, membaca, reading, diskusi, discussion, dan menulis, writing. Hendriana Rohaiti Sumarmo 2017 menyatakan beberapa indikator dalam kemampuan komunikasi matematik, yaitu yang pertama, menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematika. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika, hubungan-hubungan model situasi. Selanjutnya, kepercayaan diri atau self-confidence. Lauster KD 2016 mendefinisikan kepercayaan diri sebagai suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Terbentuknya kemampuan kepercayaan diri adalah suatu proses belajar bagaimana merespon berbagai rangsangan dari luar dirinya melalui interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan indikator yang dikemukakan para ahli, peneliti mengambil indikator self-confidence atau kepercayaan diri dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. A. Percaya kepada kemampuan sendiri, tidak cemas, merasa bebas, dan bertanggung jawab atas perbuatannya, percaya kepada kemampuan sendiri. B. Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. C. Memiliki konsep diri yang positif, hangat, dan sopan, dapat menerima dan menghargai orang lain. D. Berani mengungkapkan pendapat dan memiliki dorongan untuk berprestasi. E. Mengenal kelebihan dan kekurangan diri. Kajian teori selanjutnya yaitu pendekatan matematik realistik. Sebuah pendekatan yang sekarang dikenal sebagai pendekatan matematik realistik atau PMR dimulai sekitar tahun
1970-an. Yayasan yang diprakarsai oleh Prudental dan mantan rekan-rekannya di International Oromo Human Organization merupakan awal terbentuknya Prudental Institute. Berdasarkan teori beberapa para ahli mengenai pendekatan realistik matematik, peneliti menggunakan langkah-langkah yang digunakan oleh Pauji dalam Pasinggi dan Tuken 2019, mengungkapkan bahwa langkah-langkah di dalam proses pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah kontekstual, yaitu guru memberikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dan meminta siswa untuk memahami hal tersebut. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual, yaitu siswa secara individu menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara mereka sendiri. Yang ketiga, membandingkan dan mendiskusikan jawaban, yaitu guru menyediakan waktu dan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban masalah secara berkelompok. Yang keempat, menyimpulkan, yaitu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menarik kesimpulan tentang suatu konsep atau prosedur. Selanjutnya, pendekatan matematika realistik. 5 karakter pendekatan realistik menurut Trapper Wijaya 2011 yaitu: pertama, penggunaan konteks, yaitu memulai pembelajaran dengan masalah real atau dunia nyata. Yang kedua, menggunakan model sebagai jembatan antara matematika informal menuju matematika formal. Yang ketiga, penggunaan konstruk, yaitu pemecahan masalah yang diberikan siswa. Yang keempat, interaktivitas, yaitu interaksi, proses antara siswa dengan guru, serta mengkomunikasikan pemecahan masalah atau hasil kerja dengan gagasan mereka sendiri. Yang selanjutnya, interviewing, atau interaksi dengan topik, terintegrasi dengan topik yang lain. Karena matematika merupakan pelajaran yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pelajaran matematika bisa berkaitan atau berhubungan atau terintegrasi ke mata pelajaran yang lainnya. Adapun hipotesis penelitian yang berdasarkan rumusan masalah dan studi literatur, hipotesis dalam penelitian ini adalah: yang pertama, kemampuan komunikasi matematik siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar berbantuan Canva lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konvensional. Yang kedua, kepercayaan diri siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar berbantuan Canva lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konvensional. Adapun metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau disebut dengan R&D, Research and Development. Sugiono 2014, metode penelitian dan pengembangan merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan untuk menguji keefektivitasan produk tersebut. Model ini disusun secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya komunikasi matematik, belajar yang berkaitan dengan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter pembelajar. Model ini terdiri atas 5 tahap, yaitu analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Secara visual, tahapan ADI model Anglada 2007 dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian dan pengembangan ini meliputi 2 subjek. Subjek pertama adalah validator, baik validator ahli materi, validator ahli ICT atau ahli media, untuk menilai bahan ajar yang dikembangkan. Subjek kedua adalah siswa kelas 11 pada salah satu SMA di Cianjur, sebanyak 1 kelas dengan cara pemilihan dilakukan secara acak. Objek penelitian dan pengembangan ini adalah bahan ajar berbantuan Canva pada materi barisan dan deret berbasis realistik. Adapun instrumen yang digunakan untuk penelitian, yang pertama lebar wawancara sebagai studi pendahuluan
yang digunakan untuk menanyakan kondisi sekolah yang akan dijadikan sasaran tempat penelitian. Yang kedua, lembar penilaian validasi bahan ajar diberikan kepada validator untuk menilai produk yang sudah dirancang atau dibuat oleh peneliti. Yang selanjutnya soal tes, yaitu tes diberikan sebelum pembelajaran dimulai dan sesudah, atau istilah lainnya yaitu post-test, pre-test dan post-test, tentunya yaitu tes kemampuan komunikasi matematika. Yang selanjutnya angket. Angket ini diberikan kepada validator, kepada observer, kepada siswa. Yang selanjutnya lembar observasi. Lembar observasi diberikan kepada observer atau guru yang mengamati ketika peneliti melakukan pembelajaran atau penelitian. Prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Adapun tahap persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. A. Mencari sekaligus menentukan populasi dan sampel penelitian yang sesuai kriteria. B. Mengurus perizinan penelitian dengan mendatangi sekolah untuk dilakukan uji coba terbatas, uji coba lebih luas, uji produk, dan sosialisasi produk yang dikembangkan sebagai prasyarat administrasi. C. Mencari informasi tentang keadaan sekolah, karakter siswa antar kelas, untuk selanjutnya menentukan 2 kelas untuk dijadikan kelas eksperimen dan kelas kontrol. D. Mempersiapkan bahan ajar yang dikembangkan serta instrumen untuk pretest dan posttest yang telah dihitung validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukarannya. E. Menentukan jadwal penelitian yang diperoleh dari pihak sekolah untuk disesuaikan dengan kegiatan penelitian serta menyusun agenda penelitian. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Adapun tahap pelaksanaan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, uji coba terbatas dilakukan di 1 sekolah. Yang kedua, uji coba lebih luas dilaksanakan di 3 sekolah yang berbeda dengan masing-masing diambil 1 kelas untuk uji coba. Yang ketiga, uji produk dilakukan di 1 sekolah dengan diambil 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang mana hari pertama peneliti pada masing-masing kelas diisi dengan kegiatan pretest. Yang keempat, pertemuan berikutnya pada masa-masa penelitian diisi dengan perlakuan, yaitu berupa kegiatan pembelajaran pada masing-masing kelas yang telah ditentukan. Yang kelima, hari terakhir setelah perlakuan selesai dengan yang telah diprogramkan, barulah dilakukan tes akhir atau post-test pada masing-masing kelas. Tahap yang ketiga atau terakhir, tahap evaluasi. Kegiatan pada tahap evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data hasil penelitian. Yang kedua, mengelola data hasil penelitian. Yang ketiga, menganalisis data hasil penelitian. Yang keempat, menyusun kesimpulan hasil penelitian. Hasil penelitian. Hasil penelitian, validasi ahli materi. Aspek yang diamati rata-rata, yang pertama kesesuaian materi, kesesuaian syarat didaktik, kesesuaian syarat konstruk, kesesuaian syarat teknis, kesesuaian ahli materi. Terdapat rata-rata yaitu 4,34 apabila dipresentasikan menjadi 86,80%. Kategori sangat layak. Kesesuaian syarat didaktik 4,25 dan presentasinya 85,00%. Sangat layak. Kesesuaian syarat konstruksi rata-ratanya itu 4,30 apabila dipresentasikan menjadi 86,00%, sangat layak. Kesesuaian syarat teknis rata-ratanya yaitu 4,13 dengan persentase 82,26%, sangat layak. Rata-rata secara keseluruhan yaitu 4,25 apabila dipresentasikan menjadi 85,00%. Kategori sangat layak. Penilaian dari ahli media atau ahli ICT. Aspek yang diamati yang pertama tampilan visual,
rata-rata 4,39 dengan persentase 87,80%, kategori sangat layak. Aksesibilitas dan edukasi rata-ratanya 4,18, persentase 83,60%, sangat layak. Unsur audio yaitu 4,00, apabila dipresentasikan menjadi 80,00%, layak. Jadi rata-rata secara keseluruhan yaitu 4,19 dengan persentase 83,80%, sangat layak. Adapun hasil penelitian mengenai hasil angket keterbacaan siswa terhadap bahan ajar LKS dan tanpa video, materi barisan dan deret, uji coba terbatas. Terdiri dari 5 pernyataan yang apabila dirata-ratakan persentasenya yaitu 86,67 merespon baik dan 13,34 merespon kurang baik. Jadi uji keterbacaan berdasarkan kriteria kepraktisan sangat praktis atau sangat baik. Hasil angket keterbacaan siswa terhadap bahan ajar LKS dan tanpa video, materi barisan dan deret dalam uji coba lebih luas. Sama, terdiri dari 5 butir pernyataan ya atau baik, rata-rata persentasenya 89,29% dan yang merespon kurang baik 10,71%. Dengan kriteria kepraktisan uji kelayakan yaitu sangat baik atau sangat praktis. Hasil penelitian berikutnya, hasil respon siswa terhadap uji kepraktisan bahan ajar produk. Indikator pernyataan, nomor pernyataan, rata-rata jumlah pernyataan, persentase. Yang pertama, memiliki ketertarikan dan semangat dalam belajar, mendapatkan rata-rata 21,13 dengan persentase 88,06%. Mampu mengatasi kesulitan dan berani mencoba hal baru, kebermanfaatan. Rata-rata jumlahnya yaitu 13,63 atau persentasenya 85,21%. Mampu memahami materi pembelajaran. Jumlah rata-rata yaitu 13,63 dengan persentase 85,21%. Kemudahan, kesesuaian, kecukupan waktu, rata-ratanya yaitu 20,17 dengan persentase 84,03%. Rata-rata persentase yaitu 85,62% dengan interpretasi sangat praktis. Hasil respon guru terhadap uji kepraktisan bahan ajar produk. Sama, aspek yang diamati, kualitas dan kelengkapan bahan ajar terhadap materi. Rata-ratanya 3,80 apabila dipresentasikan menjadi 95,00%. Keefektifan, keefisienan, kemenarikan bahan ajar, aksesibilitas serta kemudahan penggunaan dan pengelolaan yaitu 3,83 apabila dipresentasikan menjadi 95,83%. Rata-rata persentase 94,38 apabila diinterpretasikan yaitu sangat praktis. Hasil keefektifan bahan ajar pada uji produk. Jumlah siswa yang mencapai KKM, yang KKM-nya yaitu 70, ada 24 orang, persentase keefektifan 80%. Uji keefektifan efektif. Deskripsi statistik, skor tes kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri. Kemampuan komunikasi matematik. Dengan statistik rata-rata pendekatan realistik dengan berbantuan Canva atau disebut dengan kelas eksperimen dengan pretest yaitu memiliki jumlah 3 rata-rata 33 dengan post test 71
dengan persentase 33%, 71%, standar deviasi atau simpangan baku untuk pretest 10,2 dan untuk posttest 6,4 dengan N-gain 0,56. Untuk pendekatan saintifik atau kelas kontrol, pretest dengan rata-rata 36 dan posttestnya yaitu 63. Apabila dipresentasikan untuk pretest 36% dan untuk posttest 63% dengan N-gain 0,42. Untuk kepercayaan diri, rata-rata untuk kelas kontrol yaitu 80,1 dengan persentase 66,75%. Dengan simpangan baku atau standar deviasi yaitu 5,6. Untuk kelas kontrol rata-rata mendapatkan 100,2 untuk persentasenya yaitu 83,5 dan untuk simpangan baku yaitu 3,1 dengan SMI atau skor maksimal ideal 120. Hasil perhitungan uji normalitas pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol kemampuan komunikasi matematis siswa disajikan pada tabel. Dengan uji Shapiro-Wills, pretest kelas eksperimen dengan signifikan 0,000, untuk pretest kelas kontrol yaitu 0,080. Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik version 22 dengan hasil uji Shapiro-Wills dapat terlihat nilai signifikan pretest kelas eksperimen lebih kecil dari alfa yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai signifikansi pretest kelas kontrol lebih besar dari alfa yaitu sebesar 0,080 yang artinya data pretest kelas eksperimen tidak berdistribusi normal, sedangkan kelas kontrol berdistribusi normal. Karena salah satu kelas tidak berdistribusi normal, maka tahapan selanjutnya dilakukan uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney nilai pretest kemampuan komunikasi matematik dengan signifikan to Tailed 0,036. Terlihat nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,036 karena memiliki signifikan di bawah alfa sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan komunikasi antara siswa yang belajar menggunakan bahan ajar berbantuan Canva pada materi barisan dan deret dengan yang menggunakan pembelajaran bahan ajar konvensional atau saintifik. Analisis posttest kemampuan komunikasi matematik. Tahap pengujian yang pertama yaitu uji normalitas untuk nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang digunakan untuk mengetahui ke arah mana tahapan pengujian selanjutnya yang harus dilakukan, apakah uji parametrik atau non-parametrik. Hasil uji normalitas nilai posttest kemampuan komunikasi matematik. Berdasarkan perhitungan hasil uji normalitas yang mengacu pada Shapiro-Wills, dapat terlihat nilai signifikansi posttest kelas eksperimen sebesar 0,384, sedangkan nilai signifikansi posttest kelas kontrol sebesar 0,420, yang artinya data posttest kedua kelas berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Karena kedua kelas berdistribusi normal, maka tahapan selanjutnya dilakukan uji parametrik yang diawali dengan uji homogenitas. Hasil uji homogenitas nilai posttest kemampuan komunikasi matematik diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,768. Sehingga dapat disimpulkan varian data nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut homogen karena memiliki nilai signifikan lebih besar dari alfa. Karena data tersebut berdistribusi normal dan homogen,
maka selanjutnya akan dilanjutkan kepada uji parametrik, yaitu uji independent sample t-test. Hasil uji independent sample t-test, nilai post-test kemampuan komunikasi matematik, yaitu equal variance assumed, atau memiliki signifikansi total-led 0,001. Karena pengujian yang dilakukan adalah uji independent sample t-test, maka data yang digunakan adalah equal variance assumed. Sehingga dapat dilihat bahwa nilai sig total-led sebesar 0,001, maka H0 ditolak. Artinya pada taraf signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematik siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar berbantuan Canva lebih baik dibanding dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konvensional. Analisis kepercayaan diri siswa. Kemudian selanjutnya penyusun juga melakukan pengujian terhadap perilaku afektif, yaitu kepercayaan diri siswa atau self-confidence. Tahap pengujian yang pertama yaitu uji normalitas untuk nilai post-test kepercayaan diri kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang digunakan untuk mengetahui ke arah mana tahapan pengujian selanjutnya yang harus dilakukan, apakah uji parametrik atau non-parametrik. Hasil uji normalitas post-test skala sikap kepercayaan diri siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk kepercayaan diri kelas eksperimen yaitu signifikansinya 0,068. Sedangkan untuk kepercayaan diri kelas kontrol yaitu 0,167. Perhitungan hasil Shapiro-Wilk dapat terlihat nilai signifikansi skala sikap kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 0,068 dan 0,167. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai post-test pada data skala sikap kepercayaan diri berdistribusi normal karena memiliki signifikansi lebih besar dari alfa. Karena data tersebut berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji parametrik yang diawali dengan uji homogenitas. Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,031. Sehingga dapat disimpulkan bahwa varian data nilai post-test kedua kelompok sampel tidak homogen karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. Karena data tersebut normal tetapi tidak homogen, maka uji selanjutnya itu uji T-aksen. Hasil uji T-aksen skala sikap kepercayaan diri siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki signifikansi yaitu 0,000. Karena varian kedua kelompok tidak homogen, maka data yang digunakan adalah equal variance not assumed. Sehingga dapat dilihat bahwa nilai sig total-led sebesar 0,000, maka H0 ditolak. Artinya pada taraf signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar berbantuan Canva lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai pengembangan bahan ajar pada materi barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan realistik berbantuan Canva yang telah peneliti laksanakan, peneliti menyimpulkan bahwa yang pertama, proses berjalannya tahap pengembangan bahan ajar berupa LKS dan video pembelajaran pada materi barisan dan deret dengan menggunakan pendekatan realistik berbantuan Canva berjalan dengan baik. Yang kedua, implementasi pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar berbasis pendekatan realistik berbantuan Canva pada uji coba lapangan baik dalam uji coba terbatas, uji coba luas maupun uji produk pada kelas eksperimen telah berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, respon siswa dan guru terhadap pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis pendekatan realistik berbantuan Canva video
secara garis besar memberikan respon yang positif pada taraf yang sangat baik. Yang keempat, kesulitan yang dialami siswa dalam menjawab soal komunikasi matematik pada umumnya terdapat pada soal nomor 3 dan nomor 5 dengan kesalahan yang sama, yaitu pada tahap operasi hitung perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Yang kelima, kemampuan komunikasi matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar berbasis pendekatan realistik berbantuan Canva lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Yang keenam, kepercayaan diri siswa terhadap matematika yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar berbasis pendekatan realistik berbantuan Canva video lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Saran, berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti mengusulkan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar berbasis pendekatan realistik berbantuan Canva video dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, perlu adanya pengembangan bahan ajar berbasis pendekatan realistik berbantuan Canva video pada topik materi lainnya. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian dengan bahan ajar yang telah peneliti kembangkan untuk meneliti kemampuan daya matematik lainnya. Yang keempat, untuk peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian kepercayaan diri dalam waktu yang lebih lama lagi. Sebab pembentukan kepercayaan diri siswa tidak terlalu terlihat, sehingga hanya dalam waktu yang relatif singkat. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Berdasarkan peribahasa tiada gading yang tak retak, artinya tiada manusia yang sempurna. Cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.